Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pengkhianatan. Film ini berjudul SAS Red Notice, menceritakan tentang seorang pasukan militer khusus yang terjebak di dalam kereta bersama kekasihnya. Saat itu ia ingin melamar kekasihnya dengan cara mengajaknya berlibur ke Paris. Namun di tengah perjalanan, kereta milik mereka tiba-tiba dibajak oleh sekelompok penjahat yang menamainya dengan Black Swan. Kelompok itu mengancam akan meledakkan lorong kereta sekaligus mengekspos kejahatan pemerintah Inggris apabila mereka tak mau mengabulkan tebusan mereka. Jauh dari timnya, anggota pasukan militer khusus ini berusaha untuk menyelamatkan seluruh sandera beserta kekasihnya. Lantas, bisakah ia melawan sekelompok penjahat itu sendirian? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai oleh sekelompok SAS yang saat itu tengah menjalankan misi rahasia negara, di mana mereka ditugaskan untuk menghanguskan sebuah desa yang tak mau menjual tanahnya kepada negara. Tim telah dipersiapkan dan mereka diminta untuk membujuk kembali orang-orang desa untuk menjual tanahnya. Tetapi sesampainya di sana, orang-orang desa rupanya berusaha melawan mereka yang menyebabkan terjadinya pertempuran. Pemimpin operasi yang bernama Grace menyuruh seluruh timnya untuk membunuh pria dewasa serta anak lelaki dan membiarkan hidup para wanita agar mereka ketakutan. Di sana tim operasi langsung membakar seluruh desa, menawan warga-warga yang masih hidup. Kemudian scene berpindah kepada seorang pria bernama Tom Buckingham. Ia merupakan anggota militer khusus sekaligus salah satu pewaris kerajaan. Dirinya berniat untuk melamar kekasihnya yang bernama Sophie dengan memberikan cincin peninggalan kakeknya. Saat itu penjaga rumah Tom sangat senang dengan keputusannya untuk melamar Sophie. Kemudian scene berpindah kepada berita mengenai 3 buronan negara yang bernama William Lewis, Grace Lewis, dan Oliver Lewis, yang diduga telah melakukan kejahatan genosida terhadap manusia. Mereka bertiga juga diperkirakan memiliki bisnis swasta sebagai kelompok kejahatan yang bernama Black Swan. Melihat berita tersebut, Perdana Menteri Inggris berbicara dengan Komandan SAS yang bernama Clements, di mana Clements telah mendesak untuk memburu serta menangkap ketiga pemimpin Black Swan tersebut agar bisnis mereka tak bisa berkembang. Namun Perdana Menteri menjelaskan bahwa ia tak ingin ada kekerasan. Ia hanya ingin mendeportasi mereka bertiga dari Inggris. Mari kita lihat dari sisi keluarga Lewis, di mana saat itu Grace baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai mata-mata. Ia mendapat informasi bahwa SAS akan segera mengepung rumah mereka. Ia pun berbicara dengan ayahnya terkait pengkaburan mereka. Tetapi Williams menjawab jika ia tak perlu kabur kali ini, karena bagaimanapun dahulu ia adalah bagian dari SAS. Di luar kediaman mereka, Tom yang telah mendapat tugas dari Clements untuk memata-matai kediaman keluarga Lewis telah siap beraksi. Ia berpura-pura menyapa seorang pembantu yang sedang menyapu halaman. Tom berbahasa basi dan bertanya terkait kehamilannya yang saat itu sedang memasuki usia 3 bulan. Ketika Tom bertanya apakah bayinya perempuan atau laki-laki, wanita itu tiba-tiba berusaha untuk mengeluarkan sebuah senjata dari perutnya. Beruntung Tom langsung menghentikan pergerakannya dan membuat ia tak sadarkan diri. Setelah itu Tom langsung melapor kepada tim bahwa ia berhasil masuk ke dalam. Sembari menunggu pasukan datang untuk membantunya, Clements dan salah satu komandan meminta Tom untuk tak bergerak sebelum mereka memberi aba-aba. Namun ternyata pihak Black Swan telah mengetahui pergerakan mereka sehingga terjadilah aksi baku tembak. Pasukan pun dengan cepat dikerahkan. Tom dengan segera bergerak dengan cepat memasuki pintu dan mendobraknya satu persatu. Saat itu Black Swan benar-benar tak berdaya. Mereka dikepung dengan cepat dan meminta untuk menyerah. Ketika Tom dan pasukannya telah berhasil masuk ke dalam, mereka menemukan William Lewis sedang terduduk santai.
Akhirnya tak lama kemudian Clemens datang lalu meminta semua anggotanya untuk keluar mencari keberadaan Grace Lewis. Di percakapan itu, mereka mengenang kembali masa-masa ketika mereka berdua masih menjadi partner di SAS. Tetapi semuanya telah berubah. Clemens tiba-tiba berdiri dan menembak Williams hingga tewas. Setelah William tewas, tim melaporkan bahwa Grace dinyatakan berhasil kabur dari kepungan. Meskipun William setelah dinyatakan tewas, Komandan SAS masih menyatakan bahwa misi mereka belum selesai. Mereka harus menangkap Grace demi menghentikan Black Swan. Setelah kejadian itu, scene berganti kepada Tom yang telah memesan tiket ke Paris untuk mengajak kekasihnya yang bernama Sophie berlibur. Sophie yang saat itu sedang bekerja sebagai perawat tiba-tiba dikejutkan dengan ajakan Tom. Ia mengatakan bahwa dirinya tak bisa. Tetapi Tom memberitahu jika ia telah meminta izin kepada atasannya untuk menggantikan tugas Sophie. Saat itu mereka benar-benar bahagia. Keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke stasiun kereta. Tom dan Sophie menjalani berbagai prosedur sebelum mereka tiba di dalam kereta. Di sini kita bisa melihat seorang wanita menggunakan kursi roda yang mengikuti kemanapun Tom dan Sophie pergi. Setelah mereka berdua berada di dalam kereta dan kereta telah berangkat menuju Paris, mereka berdua berbincang terkait apa yang akan mereka lakukan di sana. Waktu demi waktu berlalu, Tom tak menyadari jika ia tertidur. Sementara itu, bahaya mengancam ketika wanita yang menggunakan kursi roda tersebut memperlihatkan wujud aslinya. Ia adalah Grace. Di sana seorang petugas tiba-tiba mengetuk toilet terus-menerus untuk meminta Grace keluar. Tetapi ketika Grace membuka pintu, ia langsung menarik petugas tersebut dan membunuhnya. Meskipun tak ada suara yang terdengar, Tom yang merupakan anggota militer khusus bisa merasakan keanehan. Lalu Tom segera menelpon rekannya yang bernama Des untuk memberitahu indikasi jika ia merasakan keberadaan Grace. Mendengar hal tersebut, Des tak percaya. Tetapi Tom segera meminta Des untuk memberitahu komandan mereka. Des pun segera memberitahu jika Tom menemukan keberadaan Grace. Namun, komandan mereka tak percaya dengan hal itu. Ia ingin Des meminta Tom untuk memberi bukti lebih jelas jika Grace benar-benar ada di sekitarnya. Ketika Des pergi, komandannya tiba-tiba mengirim SMS kepada Grace. Kembali kepada Tom yang meminta izin kepada Sophie untuk pergi ke toilet. Di sana ia berusaha untuk memantau situasi yang sedang terjadi. Ketika Tom menemukan toilet terkunci, ia langsung mendobrak pintunya dengan keras. Namun ia telat sepersekian detik, karena Grace telah berhasil mengambil alih kereta terlebih dahulu. Ia bersama rekan-rekannya langsung menghentikan daya kereta dan dengan cepat membajak seluruh gerbong. Saat tim Black Swan sedang mempersiapkan seluruh persenjataan mereka, rupanya Tom mengetahui hal itu. Ia pun berusaha untuk mengacaukan mereka dan langsung bersembunyi dengan cepat. Melihat adanya seseorang yang berusaha untuk memberontak, Grace langsung menyuruh timnya untuk segera menyandra seluruh penumpang. Mereka pun dengan cepat masuk ke dalam dan meminta kepada semua penumpang untuk segera mematuhi perintah mereka. Sementara Tom, ia langsung menelpon Des dan mengonfirmasi jika pembajakan ini dilakukan oleh Black Swan yang dipimpin Grace. Mendapat kabar yang jelas dari Tom, Des langsung mengkonfirmasi kepada atasannya yang dengan cepat mempersiapkan pasukan Alpha untuk pergi ke tempat kejadian. Di sana, Grace masih memikirkan siapa orang yang berusaha merusak rencana mereka. Grace menyebut Tom sebagai pemain dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari lalu membunuh Tom. Ketika situasi telah berhasil dikendalikan oleh Black Swan, Grace meminta kepada anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh ponsel milik penumpang. Di situasi luar, berita terkait pembajakan kereta tersebut mulai tersebar luas ke seluruh penjuru negara Inggris. Perdana Menteri mereka pun merespon dengan cepat yang langsung menyuruh Clemens untuk mengirimkan pasukan bantuan. Tak lama setelah itu bantuan pun datang. Pasukan khusus telah tiba di lorong kereta dan berusaha untuk mencari celah agar mereka masuk ke dalam tanpa diketahui oleh tim Black Swan. Sementara itu, Grace semakin menjadi-jadi. Ia menembak seorang penumpang yang tak mau memberikan ponselnya. Karena tembakan tersebut tersebar dan melukai seorang anak kecil, Grace memanggil siapapun yang bisa mengobati anak kecilnya. Dan orang itu ialah Sophie. Sophie pun langsung ditugaskan untuk mengobati anak kecil tersebut. Ketika Sophie membawa anak kecil itu ke dalam toilet, Tom tiba-tiba muncul di arah bawah. Ia menyuruh Sophie untuk membuka kloset kereta agar ia bisa mengeluarkan mereka berdua dari kereta.
Namun Sophie ketakutan. Terlebih anak buah Grace telah mengetuk-ngetuk pintu untuk menyuruh Sophie kembali keluar. Tetapi Tom mendesaknya, sehingga Sophie memutuskan untuk lebih menyelamatkan anak kecil yang terluka terlebih dahulu. Ia membuka kloset tersebut dan dengan segera mengeluarkan anak kecilnya. Ketika berhasil mengeluarkan anak kecil tersebut, anak buah Grace menemukan hal itu sehingga terjadilah aksi tembak-menembak. Sophie sedikit terluka, sementara Tom berhasil membawa anak itu pergi. Melihat keributan yang terjadi membuat Grace sedikit emosi. Ia pun menghampiri toilet dan menemukan Sophie telah tergeletak. Sementara Sandra mereka hilang. Tom yang berhasil membawa anak kecil itu pergi langsung menyelamatkannya dengan bersembunyi di atap kereta. Kehilangan satu Sandra membuat Grace mengeluarkan permainannya. Ia melakukan komunikasi dengan Mayor Bissett untuk melakukan negosiasi. Grace tak menginginkan tebusan yang banyak. Ia hanya ingin uang sebanyak 500 juta masuk ke dalam rekening akunnya, serta jalan keluar dari terowongan tersebut. Mayor Bissett selaku pemimpin akan mengkoordinasi permintaan Grace kepada pemerintah. Dengan syarat ia ingin 100 Sandra dikeluarkan secara bersamaan. Kembali ke Tom, demi menenangkan anak tersebut, ia menjelaskan serta bercerita alasannya pergi menuju Paris. Tom mengatakan bahwa ia akan melamar kekasihnya di sana. Setelah anak tersebut cukup tenang, Tom langsung pergi ke bawah untuk melihat situasi. Beruntung ia berhasil melumpuhkan satu penjaga dan langsung menyuruh anak itu untuk segera turun dan berlari. Akhirnya anak tersebut berhasil berlari dan diselamatkan oleh pasukan khusus yang berjaga. Sementara Tom dengan cepat kembali bersembunyi, lalu menangkap serta menculik satu persatu bagian dari mereka. Sophie yang perlahan pulih mulai diinterogasi. Grace bertanya, apakah pemain yang saat ini sedang berkeliaran adalah kekasihnya? Sophie menjawab, bukan. Ia berusaha berbohong kepada Grace, namun usahanya sia-sia karena anak buah Grace berhasil menemukan jika Sophie tak memasukkan ponselnya. Ia pun langsung menyuruh Sophie untuk memberikan ponsel aslinya. Grace menyuruh anak buahnya untuk mengantar Sophie ke toilet. Di sana ia menggeledah seluruh tubuh Sophie, namun Sophie tak terima. Ia justru berusaha untuk melawan. Alhasil dirinya dihajar dan hampir saja dibunuh. Beruntung Grace datang dan meminta anak buahnya untuk bersikap profesional. Kemudian anak buah Grace pergi ke bawah dan akhirnya menemukan ponsel asli milik Sophie. Lalu scene berpindah pada Mayor Bissett dan Clemens yang telah bertemu dengan Oliver. Di sana mereka berdua terlebih dahulu diperiksa sebelum akhirnya bertemu dengan Grace. Sesuai kesepakatan, pihak Perdana Menteri telah setuju untuk mengirim uang sebanyak 500 juta kepada Grace. Ketika kesepakatan hampir terjadi, Grace tiba-tiba menembak Mayor Bissett hingga tewas. Melihat rekannya terbunuh, Clemens berusaha melawan, namun ia gagal karena Grace benar-benar cekatan. Lalu Grace menyuruh Clemens untuk segera mengirimkan uang yang ia inginkan kepada rekening akunnya. Dengan imbalan, Clemens akan dibiarkan selamat. Dengan wajah penuh keringat dingin, Clemens perlahan pergi meninggalkan kereta. Di satu sisi, Tom yang saat ini tak diketahui keberadaannya berhasil menemukan anggota Black Swan yang tengah menyimpan ledakan di pipa gas. Tom pun langsung menyuruh pria itu meletakkan perangkat yang sedang ia pegang. Tetapi ia justru melawan, sehingga terjadi sedikit pertengkaran yang menyebabkan Tom harus membunuhnya. Setelah berhasil menghentikan pemasangan bom, Tom kembali bergerak. Sembari bersembunyi, ia menelpon Des untuk memberitahu bahwa ia berhasil menemukan perangkat itu. Ia pun meminta Des untuk segera memberitahu hal tersebut kepada Bissett. Tetapi Des menjawab bahwa Bissett telah tewas. Mendengar hal itu, Tom cukup terkejut. Namun ia yakin Des bisa mengambil alih kekuasaan dan langsung memintanya untuk bergerak. Ketika telepon telah dimatikan, Des tiba-tiba menelpon Grace yang ternyata mereka telah bekerja sama. Des berjanji akan membantu Grace untuk melarikan diri, tetapi Grace justru mengingkari perjanjian mereka. Ia akan meledakkan terowongan apabila Des tak mau membunuh pemain yang tengah mengacaukan rencananya. Ia pun meminta satu nama dari pemain tersebut.
Awalnya Des ragu, tetapi karena ia tak ingin ada lagi korban, akhirnya ia memberitahu identitas asli Tom dan memberitahu bahwa kekasihnya berada di kereta. Setelah itu, Grace langsung menjebak Tom. Ia menodongkan senjata kepada Sophie sembari mengirim SMS kepada Tom untuk bertemu di sebuah lorong kereta. Awalnya Tom percaya, namun saat di tengah perjalanan, ia berhasil bertemu dengan Oliver yang langsung ia sandra. Oliver pun dibawa ke hadapan Grace yang ternyata sedang menyandra Sophie juga. Akhirnya mereka berdua sama-sama menyandra orang penting. Tom meminta Grace untuk membebaskan Sophie jika Oliver ingin tetap hidup. Namun Grace yang tak kenal takut justru menyuruh Tom untuk segera membunuhnya. Ketika situasi tengah lengah, Grace berusaha menembak Tom. Tetapi tembakannya meleset yang justru mengenai Oliver. Akhirnya terjadilah kerusuhan. Tom langsung menembak dan meminta Sophie untuk segera kabur. Di sana Tom berusaha berlindung, namun karena berada di situasi terdesak, Tom terpaksa meledakkan sebuah tabung gas yang membuat satu gerbong kereta terbakar. Akibat kejadian itu, Grace langsung menghubungi Des. Ia memperlihatkan bagaimana ulah dari salah satu anggota militer yang menyebabkan kebakaran gerbong. Tetapi ia berkata bahwa Black Swan bisa mengurusnya, asalkan uang yang mereka inginkan telah ditransfer. Des menjawab jika uang tersebut telah terkirim dan meminta Grace untuk segera mengeluarkan seluruh sandera. Setelah memeriksa rekeningnya, memang benar uang tersebut telah sampai kepadanya. Ia pun dengan cepat menyuruh Sophie untuk bergerak, sementara anak buahnya menyuruh seluruh sandera untuk mengenakan hoodie. Sophie dibawa oleh Grace ke sebuah pipa pembuangan. Di sana Oliver menyuruh Grace untuk membawa Sophie menjauh. Ia akan menangani Tom yang masih berusaha mengejar mereka. Di situasi para sandera, akhirnya mereka berhasil keluar dari gerbong. Namun tim Alpha telah siap mendeteksi siapapun sandera yang terdeteksi anggota dari Black Swan. Total tim berhasil mengidentifikasi 4 orang yang merupakan anggota Black Swan. Mereka pun langsung menyuruh tim untuk menembak ke-4 orang tersebut. Sementara itu di situasi dalam, pertarungan sengit terjadi antara Oliver dengan Tom. Tak membutuhkan waktu lama, Tom akhirnya berhasil membunuh Oliver. Lalu ia berusaha untuk menyusul kepergian Grace. Grace yang saat itu telah berhasil keluar mengetahui jika rekannya dibunuh begitu saja. Karena menganggap tim SAS mengkhianatinya, akhirnya ia memutuskan untuk mengaktifkan bom yang telah terpasang di dalam lorong. Alhasil, lorong hancur seketika ketika ledakan besar muncul. Bahkan tower evakuasi hancur begitu saja, yang membuat korban kembali berjatuhan. Masih dalam tahap pengejaran, Tom masih berusaha membujuk Grace untuk menyerah. Alih-alih menyerah, Grace justru menusuk kaki Sophie hingga terluka. Lalu ia berusaha untuk kabur. Ketika Tom hendak membantu Sophie, Sophie justru menyuruhnya untuk terlebih dahulu menangkap Grace. Akhirnya Tom berlari, mencari keberadaan Grace yang perlahan menghilang. Ketika Tom sedang terdiam untuk membaca situasi, Grace tiba-tiba muncul dari atas dan menghajarnya. Terjadilah aksi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Meskipun Tom terluka, ia masih bisa memberikan perlawanan kepada Grace yang perlahan mulai kehabisan energi. Dan pertarungan berakhir ketika Grace memutuskan untuk menyerah. Di sana Grace mengajak Tom tentang betapa buruknya pemerintahan mereka dan bagaimana pihak swasta mengatur semua ekonomi negara. Tom hanya tersenyum saat Grace hendak memegang kepalanya. Tom tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyayat lehernya hingga Grace perlahan tewas kehabisan darah. Kemudian scene beralih pada Tom dan Sophie yang telah tiba di Paris. Setelah kejadian itu, semua situasi berhasil kembali terkendali. Dan disitulah Tom melangsungkan pernikahan dengan Sophie. Tamat.